Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik pendidikan dalam kurikulum 1997 untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Filsafat Pendidikan kelas 7M. Dosen pengampu Bapak Mubarok Ahmad, MPD. Kelompok 8 terdiri atas yang pertama, dari saya sendiri, Anini Salsabila Istiqmatul Yahya sebagai moderator dan pemateri 1, kemudian ada Anissa Laras Putri sebagai pemateri kedua, dan ada Nurfaliza Ramadhani sebagai pemateri ketiga. Dalam video ini, kami akan memaparkan 4 indikator pembahasan. Yang pertama, pengertian pendidikan dan perubahan pendidikan di tahun 1997 atau masa Orde Baru. Yang kedua, karakteristik pendidikan dalam kurikulum tahun 1997 atau masa Orde Baru. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan pendidikan di tahun 1997 atau masa Orde Baru. Dan yang keempat, pelaksanaan kurikulum tahun 1997 atau masa Orde Baru. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama mengenai pengertian pendidikan dan perubahan pendidikan di tahun 1997 atau masa Orde Baru. Pendidikan, menurut Soeharto tahun 2015 diartikan sebagai proses pembelajaran tentang akhlak mulia, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi kebiasaan turun-temurun sekelompok orang untuk melaksanakan pengajaran, pengamatan, pelatihan, dan penelitian. Kemudian, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selanjutnya, perubahan pendidikan dari masa ke masa mengalami peningkatan yang sangat baik pada Orde Baru. Juga perubahan itu terlihat mulai dari perubahan kurikulumnya, sistem pendidikannya, dan bahkan untuk menentukan kelulusan tidak lagi menggunakan nilai dari ujian nasional. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah mewajibkan anak-anak untuk wajib belajar selama 6 tahun, yaitu dari usia 7 sampai 12 tahun. Di samping itu, ada dampak negatifnya juga dari pendidikan Orde Baru ini. Dikarenakan sistem pemerintahannya otoriter, sehingga paham Orde Baru yang membuat kita khawatir untuk melangkah lebih maju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada Anissa Laras Putri, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Laras Putri, mahasiswi semester 7 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya bersama teman kelompok 8 akan menjelaskan mengenai karakteristik tentang kurikulum periode baru, yaitu pada tahun 1997. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kurikulum di masa Orde Baru pada tahun 1997. Masa Orde Baru ini dipandu oleh Bapak Soeharto yang bertepatan pada tahun 1968 sampai 1998, di mana Orde Baru ini identik oleh masa pembangunan nasional. Nah, penerapan pendidikan pada masa Orde Baru ini baru faktanya banyak mendapatkan suatu hambatan. Mengapa? Dikarenakan pendidikan Orde Baru ini hanya mengusung kepada pandangan hidup keseragaman. Nah, hal tersebut sangat memepetkan suatu perkembangan di masa depan dalam dunia pendidikan. Pendidikan umum hendaknya tidak hanya ditekankan hanya untuk kepentingan suatu negara saja, melainkan lebih memikirkan masa depan peserta didiknya. Tetapi pada Orde Baru ini hanya difokuskan untuk suatu penguasa-penguasa saja, yang dimana seharusnya itu sudah dihilangkan dan diminimalisirkan. Nah, Orde Baru ini diharapkan dapat seharusnya menerapkan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat dan kreativitas suatu peserta didik. Tetapi pada masa Orde Baru ini masih banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, karena dan pada saat itu juga peserta didik hanya diberikan suatu beban yang
di mana bebannya itu seperti terkait materi pelajaran yang berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan, yang dimana hal tersebut membuat faktor-faktor kurikulum peserta didik itu tidak berfokus kepada lingkungannya, tetapi hanya berfokus kepada suatu mata pelajarannya. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan pendidikan pada masa Orde Baru atau tahun 1997. Selanjutnya, penerapan pendidikan pada masa Orde Baru faktanya banyak mendapatkan hambatan. Yang pertama, karena pendidikan di Orde Baru mengusung pada pandangan hidup keseragaman, sehingga semua pengampu pendidikan atau siswa dan guru memiliki kesetaraan yang sama dan seragam. Namun, yang kedua, kesetaraan dalam pendidikan tersebut tidak bisa diciptakan karena masih ada faktor dominatif serta subminatif yang sangat kental dalam pola pendidikan Orde Baru tersebut. Yang ketiga, siswa diberikan beban materi pembelajaran yang sangat banyak dan berat. Dan yang keempat, bahan-bahan pendidikan ditunjukkan untuk dijadikan sebagai pekerja. Sehingga berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan pemikiran dan ide-ide. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama, Orde Baru tidak pernah membuat ujian penentu kelulusan. Yang kedua, soal Eptanas pun tidak perlu dibocorkan, tidak perlu pengawalan ketat, dan jarang terjadinya kekurangan atau ketertukaran. Yang ketiga, buku pembelajaran dipinjamkan dari sekolah dan hanya dari satu versi saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, pada Nurfahliza, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nurfahliza Ramadhani, NIM 18010255147. Selanjutnya ada pelaksanaan kurikulum 1997. Pelaksanaan kurikulum 1997 ini cenderung kepada pendekatan penguasaan materi content oriented, yaitu yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi pada setiap mata pelajaran. Yang kedua, mata pelajaran dianggap sukar karena kurangnya relevan dengan tingkat berpikir siswa dan juga kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, permasalahan di atas ini terasa saat berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 1994. Hal ini mendorong para pembuat kebijakan untuk menyempurnakan kurikulum tersebut. Yang keempat, penyempurnaan kurikulum ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi mata pelajaran dan kesesuaian dengan perkembangan siswa. Dan yang terakhir, penyempurnaan kurikulum ini mempertimbangkan berbagai aspek, contohnya seperti tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana prasarana, termasuk buku. Demikian, dalam penyempurnaan kurikulum ini tidak dapat mempersulitkan guru dalam mengimplementasikan dan tetap dapat menggunakan buku pelajaran dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 8 mengenai karakteristik pendidikan dalam kurikulum 1997. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.